Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan Bapa sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami datang di bawah kaki-Mu pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semuanya Bapa, baik yang mendengar maupun hamba juga. Biarlah semuanya dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah hati kami tanah hati yang baik Bapa, dan firman-Mu bertumbuh, subur dan berbuah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini renungan kita di Amsal pasal yang ke-26 di ayat 22 dikatakan di situ, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Ini adalah Amsal Sulaiman mengatakan bahwa seperti sedap-sedapan pemfitnah, perkataan pemfitnah itu masuk ke dalam lubuk hati. Kita ada peringatan yang diingatkan pagi hari ini buat kita, hati-hati dengan pemfitnah, orang-orang yang suka memfitnah. Dikatakan kata-katanya itu seperti sedap-sedapan. Kata-katanya halus, kata-katanya baik, membuat cerita yang baik, tetapi sebenarnya sudah menyudutkan orang, sudah membuat cerita yang tidak benar. Dan banyak akhir-akhir ini kalau kita melihat melalui media sosial apapun itu, berita bohong, berita hoax, berita seakan-akan membuat opini yang menyesatkan, ternyata itu fitnah. Dan fitnah artinya tidak benar, cerita yang tidak benar yang dibuat itu perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran, dan disebarkan itu untuk menjatuhkan orang, menjelekkan orang. Dengan kata lain membuat orang itu tidak damai sejahtera. Banyak hal membuat orang yang difitnah itu pokoknya membuat mental mereka jatuh, membuat mereka down sehingga mereka tidak bisa berdaya. Dan lebih lagi itu, mereka bisa menimbulkan kekacauan. Beberapa waktu-waktu yang lalu, kalau kita bisa melihat bangsa kita apapun itu, waktu saat pemilu, banyak berita-berita hoax, bahkan sampai sekarang berita-berita hoax, pemfitnah itu masih ada. Dan kita diingatkan, dan ini sudah lama tertulis dalam kitab Amsal, diingatkan buat orang percaya untuk hati-hati dengan pemfitnah, karena kata-katanya itu sedap masuk sampai ke lubuk hati, membuat kita bisa terperdaya, bisa kita percaya seakan-akan itu benar, tetapi itu tidak benar. Dan ini dia diingatkan kita bahwa hati-hati untuk mendengar segala cerita, untuk mendengar segala apapun itu. Jangan sampai cerita itu adalah cuma fitnah yang menyudutkan orang, yang menjatuhkan orang, tetapi tidak ada dasar kebenaran. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati-hati, bahwa dia akan masuk ke dalam lubuk hati. Perkataannya itu seperti sedap-sedapan. Jadi ini jago sekali, orang pemfitnah itu jago sekali buat cerita, jago sekali buat opini, seakan-akan bisa jadi mereka yang disakiti, mereka bisa jadi mereka yang seakan-akan mereka yang dilukai. Jadi membuat cerita bahwa mereka lah yang harus butuh dikasihani, orang lain yang salah. Pokoknya mereka membuat bahwa mereka yang benar dan orang lain yang salah. Padahal kalau dilihat mereka yang salah, memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan kebenaran. Hati-hati dengan pemfitnah. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat 20, di Amsal 26 katakan, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Jadi hati-hati dengan pemfitnah,
karena dia bisa membuat orang bertengkar dan dia bisa membuat orang jadi adu domba, mengadu domba, membuat suasana yang tidak baik. Jadi hati-hati siapapun itu, mau seorang orang yang di dekat kita, hati-hati. Bahkan Yeremia kata ketika Tuhan suruh menguji umat Tuhan di Yeremia pasal 6, katanya diuji karena mereka adalah orang yang durhaka, orang yang pemfitnah, orang yang suka dengan hal-hal yang salah. Mereka kayaknya beribadah betul sama Tuhan, tetapi sebenarnya mereka jauh. Hati mereka tidak seperti itu. Dan ketika itu Yeremia disuruh menguji umat Tuhan yang mana yang benar. Uji mereka supaya tidak salah. Dan juga kita diingatkan bahwa akhir-akhir ini kita harus menguji setiap roh yang ada supaya kita tidak terjebak dengan orang-orang yang kelihatannya manis, kelihatannya bagus ngomongnya, tetapi ternyata dia membawa cerita, membawa berita-berita yang tidak benar, alias memfitnah orang. Dan di sini kita diingatkan untuk berhati-hati karena bisa saja kita terpengaruh sehingga membuat suasana hati kita tidak damai sejahtera, sehingga membuat situasi yang tidak baik. 1 Korintus pasal 6 katakan, 1 Korintus pasal 6 katakan di situ, 1 Korintus pasal 6 ayat 10 dikatakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan jelas, bukan saja yang lain, tetapi ini menyangkut dosa. Pemfitnah dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berhati-hati dalam kita bergaul, dalam kita duduk siapapun itu. Kita berhati-hati supaya kita tidak terpengaruh, tetapi kita tetap merenungkan firman siang dan malam. Mazmur katakan siang dan malam jauhlah perkumpulan pencemooh, supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membuat kita tanpa sadar kita jatuh. Tetapi di sini mari kita harus tetap mau dipimpin oleh firman, lebih lagi oleh kuasa Roh Kudus. Karena jelas dikatakan pemfitnah tidak masuk dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami datang di kaki pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam menguatkan kami, ajar kami peka, supaya kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, perkataan-perkataan pemfitnah, apapun itu Bapa. Bahkan jangan sampai Engkau menjerumuskan kami juga ikut terpengaruh dengan sikap-sikap pemfitnah. Tetapi ajar kami Allah Roh Kudus, pimpin kami di dalam kebenaran-Mu, dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dalam kehidupan kami. Hidup kami memuliakan nama-Mu, bibir kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.